Kamu masih bisa duduk diam? Mengapa aku tidak bisa duduk diam? Related Lady of Excellence Zhao sekarang menderita muntah dan diare setelah makan mie panjang umur yang kamu kirim. Bagaimana kamu menjelaskan itu? Kapan aku menyuruh seseorang mengirim mie untuknya? Kamu berani bertindak tapi tidak berani mengaku? Aku tidak melakukannya, jadi mengapa aku harus mengaku? Wanita 11 state selalu jujur dan terbuka dalam tindakan kami. Tapi kamu tidak menyelidiki situasi dengan jelas terlebih dahulu, tidak pergi menghibur Related Lady of Excellence Zhao, dan malah datang ke sini untuk mengkritikku secara sembarangan dan keras. Dengan otakmu, apakah kamu benar-benar layak menjadi putra mahkota? Kamu masih berani berbicara seperti itu padaku? Apakah kamu percaya aku bisa menceraikanmu sekarang? Lalu bagaimana jika aku melakukannya? Yang mulia, maafkan dosaku. Ini tidak ada hubungannya dengan putri mahkota. Itu mangkuk mie panjang umur itu dikirim olehku. Putri mahkota? Putri mahkota? Perintah dapur kekaisaran untuk menyiapkan mangkuk mie panjang umur dan mengirimkannya ke Related Lady of Excellence Zhao. Katakan padanya bahwa putri mahkota khusus meminta dapur kekaisaran membuatkannya untuknya. Ya? Related Lady of Excellence Putri Mahkota benar-benar tidak menganggapmu serius. Kamu hanya memiliki satu ulang tahun dalam setahun, tapi yang dia kirim hanya mangkuk mie panjang umur. Dari yang kulihat, dia mungkin cemburu padamu. Dia cemburu karena Yang Mulia Putra Mahkota hanya menyayangimu. Dia menggunakan statusnya sebagai Putri Mahkota untuk bersikap sombong dan mengejekmumu. Yang terbaik adalah kamu tidak memakan mangkuk mie ini, biar aku yang membuahnya untukmu. Tidak, karena itu hadiah dari Putri Mahkota. Maka aku harus memakannya. Dan aku harus menikmatinya. Kamu sedang apa? Kamu sedang mencari apa? Aku sedang mencari sesuatu yang kamu sembunyikan. Apa itu? Berikan padaku. Apa ini? Apa urusannya denganmu? Pasti sesuatu yang kamu gunakan untuk menyakiti orang lain. Aku menggunakan itu untuk membuat gelang pelindung yang akan kuberikan kepada seseorang beberapa hari lagi. Aku harus memberikannya padanya beberapa hari lagi. Jika aku kehilangan satu manik, aku akan membuatmu bertanggung jawab. Kamu masih bisa duduk diam? Mengapa aku tidak bisa duduk diam? Related Lady of Excellence Zhao sekarang menderita muntah dan diare setelah makan mie panjang umur yang kamu kirim. Bagaimana kamu menjelaskan itu? Kapan aku menyuruh seseorang mengirim mie untuknya? Kamu berani bertindak tapi tidak berani mengaku? Aku tidak melakukannya, jadi mengapa aku harus mengaku? Wanita 11 state selalu jujur dan terbuka dalam tindakan kami. Tapi kamu tidak menyelidiki situasi dengan jelas terlebih dahulu, tidak pergi menghibur Related Lady of Excellence Zhao, dan malah datang ke sini untuk mengkritikku secara sembarangan dan keras. Dengan otakmu, apakah kamu benar-benar pantas menjadi putra mahkota? Kamu masih berani berbicara padaku seperti ini? Apakah kamu percaya bahwa aku bisa menceraikanmu sekarang? Lalu apa jika kamu melakukannya? Yang Mulia, mohon maafkan dosaku. Ini tidak ada hubungannya dengan permaisuri putra mahkota. Mangkuk mie panjang umur itu dikirim olehku. Tapi aku benar-benar tidak melakukan apapun padanya. Aku hanya berpikir bahwa hari ini adalah ulang tahun Nyonya Zhao. Jika permaisuri putra mahkota tidak memberikan hadiah apapun padanya, itu terlihat sedikit. Tapi permaisuri putra mahkota belum bangun. Jadi tanpa izin aku bertindak lancang dan memerintahkan seseorang untuk mengirim mangkuk mie panjang umur. Tapi aku tidak menyangka bahwa selir Zhao akan muntah dan diare karenanya. Aku tidak akan pernah menyakitinya. Aku akan menyelidiki masalah ini dengan baik. Ini semua karena aku bertindak lancang, tolong berikan hukuman mati padaku. Karena kami tidak melakukan apapun, diarenya tidak ada hubungannya dengan kami. Yongniang, jangan selalu meminta hukuman mati. Cepat bangun. Kamu berlutut lama-lama membuatku lelah. Permaisuri putra mahkota, kata itu tabu, kamu tidak bisa mengatakannya. Yang Mulia, apa yang akan kamu lakukan tentang mie panjang umur itu? Mie panjang umur itu dikirim oleh kepala pelayan permaisuri putra mahkota Yongniang.
Yongniang dulu melayani nenek buyut kaisar. Dia tidak akan melakukan hal yang tidak terhormat. Tapi di Istana Timur sekarang, hanya ada 2 anggota harem permaisuri putra mahkota dan Nyonya Zhao. Siapa yang ingin menyakiti selir Zhao? Meskipun aku tidak ingin mempercayainya. Aku takut Sese melakukan hal ini pada dirinya sendiri, dan kemudian bertindak sebagai pencuri yang menangis pencuri. Selir Zhao benar-benar berani bermain pencuri yang menangis pencuri. Kamu benar Nyonya Zhao memainkan seluruh insiden ini tapi sang putra mahkota masih mempercayainya. Dia bahkan membuat keributan di istana permaisuri putra mahkota. Karena marah sang putra mahkota bahkan mengancam akan menceraikan permaisuri putra mahkota. Bagaimana trik-trik rendahan ini bisa menipu sang putra mahkota? Itu karena dia terlalu memanjakan Selir Zhao. Sehingga dia dibutakan oleh triknya. Selir Zhao adalah ancaman. Aku takut nantinya sang putra mahkota hanya akan mendengarkan dia dan bukan kamu. Permaisuri, kamu harus merencanakan dengan baik. Apakah kamu sudah mengurus insiden Sunyang? Aku sudah mengaturnya dengan baik. Nyonya Zhao cukup sial. Aku harus pergi menemuinya. Aku bahkan belum memberikannya hadiah yang kubeli untuknya. Apakah kamu bodoh? Kamu dimarahi oleh saudara kelimaku karena dia. Dan sekarang kamu ingin mengunjunginya dan memberinya hadiah? Bukan salahnya Li Chengyin yang tidak masuk akal. Bagaimanapun dia sedang sakit. Aku harus pergi mengunjunginya. Kamu akan mengunjunginya? Kalau terjadi sesuatu lagi padanya, kakak kelima pasti akan menyalahkanmu lagi. Dia bisa percaya apapun yang dia mau. Gadis dari negara 11. Selalu teguh dan berbudi luhur. Kenapa aku harus takut padanya? Mainkan kartu. Nyonya, terkait keunggulan selir putra mahkota sudah tiba. Apa dia mengetahui sesuatu dan datang untuk meminta penjelasan dari kita? Jangan panik. Ayo keluar dulu dan lihat apa tujuan kedatangannya. Salam kakak senior. Aku belum sepenuhnya pulih jadi aku agak lelah. Mohon maaf atas sikapku yang kurang pantas. Kamu tidak perlu terlalu formal di depanku. Aku datang untuk memberimu hadiah ulang tahun. Lihatlah. Terakhir kali karena Li Chengyin membuatku marah. Aku lupa memberikannya padamu. Apa kamu menyukainya? Batu ini tampak sangat unik. Ini batu malachite dari negara 11, mungkin tidak terlalu mahal, tapi sangat langka di dataran tengah. Terima kasih kakak. Kamu belum sepenuhnya pulih jadi aku tidak akan mengganggumu lebih lama lagi. Mungkin aku makan sesuatu yang buruk. Tapi aku tahu itu tidak ada hubungannya dengan mie panjang umur. Syukurlah kamu percaya padaku, tidak seperti Li Chengyin yang menyalahkanku tanpa bukti. Pastikan untuk beristirahat yang cukup. Kakak berhenti sebentar. Apa kamu ingat ketika kamu bertanya padaku tentang taring serigala? Mungkin itu bukan milikku, mungkin aku salah mengira itu milikku. Kamu tidak akan tahu kecuali kamu melihatnya. Jin Er, bawakan taring serigalaku kemari. Pergi bawa kemari. Baik. Selir putra mahkota.
Kakak lihatlah apakah ini taring serigalamu? Ini milikku, kenapa ada padamu? Sebenarnya, taring serigala ini adalah hadiah cinta dari putra mahkota untukku. Li Chengnin? Aku tidak tahu bahwa taring serigala ini milikmu. Tapi karena ini adalah hadiah dariku oleh putra mahkota. Jika aku memberikannya padamu, aku khawatir itu tidak akan pantas. Karena begitu sebaiknya kamu menyimpannya. Aku pergi dulu. Tuan Putri, mengapa Anda melakukan itu? Saya harus memastikan. Apa hubungannya dia dengan Yang Mulia Kaisar? Mari Tuan Putri, minumlah teh. Tuan Putri, Anda yang membuat ini? Ya, saya. Anda bahkan memiliki keterampilan seperti ini? Bahkan pejabat wanita penyimpan harta istana tidak memiliki keterampilan ini. Saya mungkin tidak tahu bagaimana melakukan hal lain, tetapi dengan hal-hal seperti jika saya mengklaim nomor 2 di negara 11, tidak ada yang berani mengklaim nomor 1. Gadis-gadis di dataran tengah terutama bekerja pada sulaman dan pekerjaan jarum. Tidak ada yang tahu bagaimana melakukan ini. Di negara 11 sebelum seorang wanita menikah, dia harus membuat ikat pinggang sebagai tanda cinta. Jadi bahkan jika gadis-gadis di negara 11 tidak bisa menyulam, mereka harus tahu bagaimana membuat aksesori manik-manik. Membuat ini bagus, Yang Mulia Kaisar pasti akan menyukainya. Apa hubungannya itu dengan saya? Anda tidak membuat ini untuk Yang Mulia Putra Mahkota. Saya membuat ini untuk orang yang menyelamatkan hidup saya. Penyelamat Anda? Salam untuk Yang Mulia. Jenderal Pei, terima kasih telah menyelamatkan Nadu dan saya di Pasar Timur waktu itu. Saya tidak pernah melihat Anda di luar istana. Saya mengerti, tapi gadis-gadis dari negara 11 tidak akan berhutang budi pada seseorang tanpa pembayaran. Saya membuat jimat keberuntungan untuk Anda. Melindungi Tuan Putri adalah bagian dari tugas saya. Bisakah Anda mengambilnya kembali? Anda harus mengambilnya. Tidak, saya tidak bisa mengambilnya. Ambil, Tuan Putri. Yang Mulia. Apa yang Anda lakukan di sini? Ini adalah Istana Timur, mengapa aneh bagi saya untuk berada di sini? Tapi Anda sebagai Tuan Putri tidak tinggal di Balai Bearing Graces Anda, dan malah datang ke sini untuk apa? Ini juga Istana Timur saya. Saya bisa pergi kemana saja yang saya inginkan. Mentor Junior Lee masih menunggu, mari kita segera pergi. Ya. Tunggu. Saya punya sesuatu untuk ditanyakan kepada Anda. Apa masalahnya? Gigi serigala Zhao Sese, apakah Anda memberikannya padanya? Mengapa Anda bertanya? Saya bertanya apakah Anda melakukannya atau tidak. Jawab saya dulu, mengapa Anda bertanya? Apa hubungannya gigi serigala itu dengan Anda? Itu gigi serigala saya. Hanya karena Anda mengatakan itu milik Anda tidak berarti itu benar. Anda. Itu hadiah kakek untuk saya, itu trofi dia dari membunuh Raja Serigala. Benarkah? Tentu saja ini milikku sejak aku masih kecil, bagaimana mungkin aku salah mengira? Aku menemukan taring serigala itu setelah merapikan barang-barang yang kubawa dari perbatasan barat. Sese menyukainya, jadi aku memberikannya padanya. Kau memberikannya begitu saja? Kenapa kau memberikan barangku ke orang lain? Aku tidak tahu itu milikmu. Baiklah, aku akan menyelesaikannya. Ayo pergi. Kau akan menyelesaikannya, jadi kau akan mengembalikannya padaku atau tidak? Dengan piring sebanyak ini, berapa lama kau akan selesai membersihkannya? Aku akan membantumu.
Jadi dia membuat ini untuk diberikan padamu. Pelindung pergelangan tangan ini tidak mudah untuk melepasnya sendiri. Kau tidak datang larut malam hanya untuk pamerkan? Permaisuri Putra Mahkota menanyakan tentang taring serigala itu pada Yang Mulia hari ini. Taring serigala? Yang Mulia juga tidak tahu dari mana dia mendapatkan taring serigala itu. Lalu dia memberikannya pada Nyonya Zhao yang terhormat. Kemudian Permaisuri Putra Mahkota melihat selir Zhao memakai taring serigala itu. Jadi dia pergi menanyakan pada Yang Mulia bagaimana dia mendapatkannya? Apa yang dikatakan Yang Mulia? Dia bilang dia menemukannya di dalam kotak barang-barang yang dibawa dari perbatasan barat. Aku khawatir. Bagaimana jika mereka mengingat sesuatu melalui taring serigala itu? Sekarang kau menyebutkannya. Xiao Feng sudah bertingkah aneh belakangan ini. Dia menghindariku setiap kali dia keluar dari istana. Dia bahkan pergi menemui tabib. Dia mungkin sedang mencari cara untuk mendapatkan kembali ingatannya. Bagaimana jika dia perlahan-lahan mengingat sesuatu? Apa yang harus kita lakukan? Karena Yang Mulia dan Xiao Feng menjadi curiga karena taring serigala itu. Maka kita harus memberikan jawaban yang masuk akal pada mereka. Agar mereka tidak terus menerka-nerka. Aku tidak tahu bagaimana cara berbohong. Aku akan mengajarimu. Yang Mulia ini, semua barang yang Anda bawa dari perbatasan barat. Yang Mulia. Zhao, ada apa? Kemarin Permaisuri Putra Mahkota menanyakan pada Anda tentang taring serigala itu. Sebenarnya, Kau tahu dari mana asalnya? taring serigala itu ditemukan dalam perjalanan pulang dari perbatasan barat. Aku menemukannya di luar perkemahan. Aku pikir itu adalah piala yang Anda ambil dari mengalahkan Danci. Jadi aku tidak berpikir panjang dan memasukkannya ke dalam barang-barang Anda. Aku tidak menyangka itu akan menyebabkan konflik antara Anda dan Permaisuri Putra Mahkota. Haruskah aku pergi menjelaskan situasi ini padanya? Tidak perlu. Maksudku aku akan pergi memberitahunya. Kamu tidak perlu repot-repot. Xian, bawa ini kembali dulu. Ya. Jenderal, ada apa? Magistrat Kabupaten Wanyan mengirim seseorang untuk memberitahu kami bahwa dua penjaga kami terlibat pergi dalam sana dan memeriksanya. Tapi aku memeriksa catatan kami dan kedua orang ini tidak ada. Mungkin itu penipu yang berharap bisa keluar dari kasus. Kamu bisa menangani ini sendiri. Ya. Tunggu. Jenderal, apakah kamu tahu nama mereka? Ada satu yang bernama You 11. Oke. Apa yang terjadi? Apakah mereka penipu? Mereka penipu. Aku bilang itu benar. Terakhir kali aku juga melihat mereka. Bagaimana bisa mereka mengganggu anak kecil? Bagaimana bisa mereka melakukan itu? Mereka seharusnya tidak melakukan itu. Ada berbagai macam orang di dunia ini. Ini adalah upaya terakhirku untuk mengganggumu, Tuan. Aku dengar anak buahku mendorong seorang anak yang tidak bersalah ke dalam air. Tentu saja aku harus datang dan melihatnya. Itu benar, Jenderal, silakan duduk. Ini adalah pengadilan Kabupaten Wanyan. Lanjutkan saja persidangannya, aku akan mengamati dari samping. Ya, tentu saja. Apa yang masih kamu lakukan di sana? Pergi ambilkan kursi untuk Jenderal. Jenderal, silakan ke sini.
Siapa penggugat? Apa pekerjaanmu? Yang mulia, nama keluargaku adalah Jia. Keluarga kami tinggal di tepi sungai dan bekerja sebagai nelayan. Apa tuduhanmu terhadap orang ini? Yang mulia, hari ini, saat istriku dan aku sedang menarik jaring ikan, seorang tetangga datang memberitahu kami bahwa anak kami jatuh ke air. Jadi kami berlari untuk melihatnya. Anakku basah kuyup dari kepala sampai kaki. Dia berbaring di tanah dan menggigil kedinginan. Aku bertanya padanya kenapa dia bisa jatuh ke air. Dia bilang padaku bahwa dia tidak sengaja menabrak tuan muda ini. Kemudian dia mendorong anakku ke dalam air, yang mulia. Cuaca akhir-akhir ini sangat dingin. Anakku yang malang. Sangat dingin sampai dia kehilangan setengah nyawanya, yang mulia. Anak kecil duduk di bawah pengadilan. Siapa yang mendorongmu ke air? Dia itu. Aku menyelamatkanmu. Bukan kamu yang jatuh ke air dan aku yang menyelamatkanmu. Kapan aku mendorongmu? Yo, 11, biar aku tanya. Kamu bisa berenang? Aku tidak bisa. Kamu tidak bisa berenang. Tapi tetap saja kamu melompat ke sungai untuk menyelamatkannya. Kalau kamu tidak mendorongnya ke sungai, mengapa kamu mempertaruhkan nyawamu untuk menyelamatkannya? Mengapa aku harus memikirkan banyak hal saat menyelamatkan nyawa seseorang? Dia jatuh ke air, tentu saja aku harus menyelamatkannya. Lalu bagaimana kalian berdua bisa keluar dari sungai? Temanku bisa berenang saat aku jatuh ke air. Waktu itu dia yang menyelamatkanku. Dia belajar berenang demi aku. Omong kosong. Manusia itu egois dan sangat menghargai nyawanya. Kamu dan anak itu adalah orang asing. Kamu tidak bisa berenang tapi tetap menyelamatkannya? Kalau kamu tidak merasa bersalah, lalu apa? Kalau kamu merasa bersalah, pasti karena kamu yang mendorongnya ke air. Jadi begini caramu menyelesaikan kasus. Itu Jenderal Pei, lihat. Bagaimana kalau kita lakukan ini? Bawa si gadis kecil ke ruang belakang dulu. Aku akan tanya kakaknya dulu baru bawa dia keluar nanti. Oh iya, kasih dia camilan. Prajurit bawa si gadis kecil pergi. Kamu bilang tadi kamu sedang bermain di pinggir sungai. Dan orang ini mendorongmu ke sungai, kan? Benar. Lalu apakah dia mendorongmu dari belakang? Ya, dia mendorong dari belakang. Karena dia mendorongmu dari belakang. Dan kamu tidak punya mata di belakang, bagaimana kamu bisa yakin bahwa orang ini yang mendorongmu bukan orang lain? Aku salah ingat dia mendorongku dari depan. Aku jatuh ke air dengan punggung terlebih dahulu. Baiklah. Kamu yakin punggungmu jatuh ke air duluan? Ya. Yang mulia, Anda bisa membawanya ke belakang dan kasih dia camilan juga. Prajurit bawa dia ke belakang. Bawa si gadis kecil ke depan. Nona kecil. Biar aku tanya, apakah kamu melihat sendiri? Orang itu mendorong kakakmu? Dia itu, baiklah. Kakakmu sedang bermain di pinggir sungai. Lalu dia mendorong kakakmu ke sungai, kan? Bagaimana dia mendorong kakakmu? Dia mendorong seperti itu. Kakak sedang duduk di sana. Dan dia berjalan dari belakang. Lalu mendorong kakakku seperti itu. Lalu apakah dia mendorong pantat kakakmu? Atau mendorong bahu kakakmu? Dia mendorong pantat kakakku. Kamu yakin itu pantat? Kalau bukan bahu ya pantat. Baiklah. Yang mulia. Jawaban kedua anak ini berbeda. Ada terlalu banyak hal yang mencurigakan. Saya harap Anda menyelidiki dengan cermat. Jenderal, Anda benar, Anda benar. Bawa anak yang jatuh ke air itu ke sini. Berani sekali kamu. Berani berbohong. Saya tidak berbohong. Kalau kamu masih tidak jujur, kamu akan diseret dan dipukul 100 kali.
Ayah saya yang menyuruh saya melakukannya. Adik perempuan saya dan saya pandai berenang. Kami sering berpura-pura jatuh ke air, Dan menipu orang untuk menyelamatkan kami. lalu mengklaim bahwa mereka mendorong kami ke air. Sehingga ayah bisa mendapatkan uang kompensasi. Mereka semua mau ditipu oleh kamu? Orang biasanya berpikir anak-anak tidak berbohong. Orang yang menyelamatkan anak-anak tidak bisa memberikan penjelasan yang meyakinkan dan menolak pergi ke pengadilan. Jadi akhirnya mereka hanya menerima nasib buruk dan menyelesaikan masalah dengan uang. Orang seperti Anda yang bersikeras pergi ke pengadilan untuk menyelesaikan masalah ini. Ini pertama kalinya kami menemui yang seperti ini. Sekarang kebenaran sudah jelas bahwa bawahan saya menyelamatkan anak itu dengan niat baik. Tapi malah difitnah, dia memang tidak bersalah. Yang mulia, sekarang semuanya sudah jelas. Saya akan membawa anak buah saya kembali. Jenderal, silakan lakukan sesuai keinginan Anda. Tunggu. Anda baru saja mengatakan bahwa manusia itu egois dan sangat menghargai nyawa mereka. Saya tidak mengenal anak ini dan saya tidak bisa berenang. Jika saya mempertaruhkan nyawa saya untuk menyelamatkannya, pasti berarti saya merasa bersalah. Benar, omong kosong. Melindungi yang lemah dan muda serta menyelamatkan yang dalam kesulitan adalah perbuatan mulia. Dia adalah anak kecil. Jika dia tidak sengaja jatuh ke air, bukankah saya harus menyelamatkannya? Tapi Anda di sisi lain. Jika Anda menyelesaikan kasus seperti ini, siapa yang mau mempertaruhkan nyawa mereka untuk menyelamatkan orang lain di masa depan? Bukankah itu akan mengecewakan semua orang baik di dunia? Tentu Anda benar. Biar saya katakan, kali ini semuanya sudah jelas. Lain kali jika ini terjadi lagi, saya masih akan menyelamatkan orang itu. Anda benar, selamakan orang. Bagus, kerja bagus. Tuan berkata-kata yang bagus. Ya hebat. Ya memang harus seperti itu. Orang-orang memang harus seperti itu. Bagus. Hebat. Permaisuri mahkota. Panggil aku Tuan Muda. Tuan Muda. Aku belum pernah melihatmu berpakaian seperti ini sebelumnya. Aku selalu melihatmu mengenakan baju zirah dan selalu begitu tegas. Kamu ternyata terlihat bagus dengan pakaian itu. Izinkan aku memberitahumu, aku sangat khawatir ketika hakim pergi mencarimu. Kamu tidak tahu bahwa aku menggunakan nama samaran Neo 11. Bagaimana kamu tidak datang? Atau jika seseorang yang tidak mengetahui situasi datang, lalu bukan kehadu dan aku harus bertarung melawan orang-orang itu di pengadilan? Untunglah kamu datang. Aku telah belajar pelajaran hari ini. Aku tidak tahu ada orang tua seperti itu. Hati manusia penuh dengan tipu daya. Kamu harus berhati-hati. Aku tidak bisa waspada terhadap segalanya, ada terlalu banyak penipu di sini. Berbeda dengan orang-orang dari negara 11, perasaan kami terpancar langsung di wajah kami. Kamu tidak seperti mereka, kamu adalah orang yang baik. Aku sudah menyebabkan begitu banyak masalah dan kamu selalu memperbaikinya. Tampaknya gelang manik-manik kaca berwarna tidak cukup untuk pembayaran. Aku harus memikirkan apa lagi yang harus aku berikan padamu. Permaisuri mahkota, tugasku adalah melindungimu. Aku tidak membutuhkan pembayaran apapun. Aku adalah orang yang suka membalas budi. Yang mulia, Anda tidak boleh memberiku hadiah lagi. Apakah kamu tidak suka barang-barang yang aku berikan padamu? Bukan itu. Hanya saja kamu adalah permaisuri mahkota, kami tidak memiliki status yang sama. Aku tidak berani menerimanya. Aku memperlakukanmu sebagai teman. Apakah benar membahas status di antara kita? Tapi di istana, tidak semua orang bisa menjadi teman. Siapa bilang? Yongning adalah temanku, Luoxi adalah temanku, kamu juga temanku. Ayo pergi. Hormat kepada Yang Mulia. Bagaimana hasil penyelidikannya? Cai Mu tampaknya menghilang dalam semalam. Aku mencari seluruh ibu kota, tidak ada jejaknya. Cheng Xian, aku di sini. Pergilah keluar istana bersamaku. Kemana Anda ingin pergi, Yang Mulia? Pelanggan sekalian, silakan ikuti saya. Ini lihatlah.
Pergilah ke Miluo Wine House dan beli beberapa anggur berkualitas baik. Katakan saja padanya bahwa aku memiliki pelanggan penting. Nona Mingyue, apakah dua orang asing dari waktu itu datang mengganggumu lagi? Bukankah dia memberimu 10 tahil emas? Bisakah kamu menunjukkannya padaku? Mungkin aku bisa menemukan beberapa petunjuk dari itu. Tuan, Anda tidak di sini untuk mendengarkan saya memainkan lagu, bukan? Apakah Anda masih mencurigai bahwa saya entah bagaimana terkait dengan dua orang itu? Saya dibesarkan oleh Ibu Wang, dia sangat mengetahui latar belakang saya. Jika Anda tidak percaya saya, Anda bisa bertanya padanya. Jika Anda tidak percaya pada Ibu Wang dan saya, maka Anda bisa membawa saya ke pengadilan untuk diinterogasi. Anda tidak perlu membuang waktu Anda. Saya tak pernah menyangka Anda memiliki kepribadian yang begitu kuat. Meskipun saya lahir di dunia materialistis dan berstatus rendah, saya tetap memiliki harga diri. Saya tidak mau membiarkan orang lain meremehkan dan memandang saya sebelah mata. Saya hanya tampil di depan mereka yang saya yakini bisa menghargai musik saya. Saya kira Anda datang ke sini untuk mendengarkan saya bermain musik. Ternyata Anda di sini untuk urusan resmi. Kalau begitu tolong lakukan tugas Anda sesuai dengan itu dan jangan mengejek saya. Betapa beraninya. Apakah Anda tahu kepada siapa Anda berbicara? Sebenarnya saya hanya pernah bertemu Anda sekali. Kenapa Anda mempercayai saya? Meskipun saya belum pernah melihat wajah Anda, saya sudah mendengar suara Anda. Saya tahu bahwa Anda berbeda dari mereka yang menggunakan musik sebagai alasan untuk motif tersembunyi mereka. Suara Anda membuat saya tenang. Saya membayangkan Anda sebagai seorang pria terpelajar dan baik hati. Jadi hati saya mulai menyimpan sedikit harapan. Tapi ternyata saya berpikir terlalu jauh. Saya seharusnya tidak bermimpi memiliki Anda sebagai sahabat karib. Saya adalah sahabat karib Anda? Sejujurnya saya sudah sedikit tidak sopan. Baiklah, saya akan menerima hukuman 3 cangkir anggur. Tuan, Anda boleh pergi. Sebelumnya saya tidak bertindak dengan benar. Saya merusak pengalaman Anda, saya juga harus menerima hukuman. Jadi Anda menganggap saya sebagai sahabat karib Anda? Itu luar biasa, mari bersulang untukmu. Mingyue, apakah Yang Mulia Kaisar curiga pada Anda karena kejadian terakhir kali? Saudara Gujian, bisakah kamu merencanakan pertemuan saya dengan Pangeran Mahkota?
Saya punya sesuatu yang penting untuk dikatakan padanya. Jenderal Pei, terima kasih. Permaisuri mahkota, saya permisi dulu. Permaisuri mahkota, saya pantas dihukum mati. Saya menunggu di sini selama 4 jam untuk Anda. Sudah cukup malam. Kemana kamu pergi? Saya. Yong Niang. Kalian semua keluar dulu. Ya? Lagi ngeliatin apa? Saya jatuh ke air dan Jenderal Pei memberi saya beberapa pakaian untuk ganti itu saja. Itu saja? Setiap kali kamu meninggalkan istana, kamu menyebabkan kekacauan di luar. Jenderal PI memiliki tanggung jawab pemerintahan. Dia bertanggung jawab melindungi seluruh istana timur. Dia tidak ada di sini untuk mengikuti Anda sepanjang hari. Melindungi Anda dan memperbaiki masalah yang Anda timbulkan. Kamu yang menyuruhnya mengikuti saya dan mencegahnya melakukan tugasnya. Bagaimana bisa kamu menyalahkan saya? Kalau kamu tidak keluar diam-diam setiap hari, apakah saya akan menyuruh seseorang mengikuti kamu? Apakah kamu datang ke Bearing Graces Hall sebegitu larutnya hanya untuk bertengkar denganku? Tidak. Terakhir kali kamu menanyakan tentang gigi serigala itu. Aku memikirkannya dan merasa harus memberimu jawaban. Aku menemukan gigi serigala itu dalam perjalananku kembali dari perbatasan barat. Itu ditemukan di depan tendaku. Aku tidak tahu milik siapa itu, jadi aku membawanya pulang. Pada waktu itu Sese menyukainya, jadi aku memberikannya padanya. Karena itu milikmu, aku akan mencari waktu yang tepat untuk mengambilnya dan mengembalikannya padamu. Kamu seharusnya mengembalikannya padaku lebih awal. Yang Mulia, beberapa hari lalu kantor Jenderal Protektorat di perbatasan barat melaporkan bahwa sisa pasukan Danci melarikan diri ke barat daya negara Shuobo. Mereka bersembunyi di lembah barat Gunung Yanxi. Mereka sering menyerang para prajurit, mengganggu warga, dan menciptakan kekacauan besar di perbatasan barat. Jenderal Gao Xian dari Far Subduing meminta ekspedisi barat untuk menghancurkan para pemberontak dan menyelamatkan kita dari masalah di masa depan. Dia meminta 25 juta kilogram persediaan makanan dan 1 juta tal perak untuk gaji militer. Semoga Yang Mulia menyetujuinya. Menteri Gao ayahku adalah Marquis North Subduing dari Danci. Karena itu tanggung jawab untuk menangkap sisa-sisa Danci ada pada keluarga Sao kami. Persediaan militer dan gaji seharusnya diberikan kepada Marquis North Subduing. Yang Mulia Pangeran Kantor Jenderal Protektorat Perbatasan Barat telah menjaga perbatasan dan mempertahankan stabilitas selama bertahun-tahun. Karena itu Jenderal Gao seharusnya yang bertanggung jawab menangkap sisa-sisa Danci. Yang Mulia memerintahkan Jenderal Sao untuk mengambil alih Danci dengan tujuan menenangkan rakyat Danci. Tidak masuk akal untuk memberikan gaji militer dan pakan kepada Marquis North Subduing. 25 juta kilogram pakan. 1 juta tal perak untuk gaji? Ini bukan jumlah kecil. Mengapa menangkap sekelompok kecil sisa pejuang Danci membutuhkan begitu banyak pakan dan perak? Selain itu bukan kamu yang memutuskan siapa yang akan memimpin ekspedisi. Kamu tidak ingin mendistribusikan gaji kepada Marquis North Subduing mungkin karena ini adalah rencana antara kamu dan saudara Gao untuk menggelapkan dana kas negara dengan dalih pembenaran militer. Benarkan? Pegawai Sao, bagaimana bisa kamu membawa perselisihan pribadi ke pengadilan kerajaan dan membuat cerita? Yang Mulia, saya telah menjadi Menteri Keuangan selama bertahun-tahun. Setiap transaksi dicatat dalam jurnal saya, tidak pernah menginginkannya secara pribadi. Sementara kamu terus menyebutkan gaji militer, apa yang sebenarnya kamu inginkan? Kamu benar, dia menginginkan uangnya. Yang Mulia Putra Mahkota. Masalah ini menyangkut keamanan nasional, mohon putuskan ayahanda. Perdana Menteri Gao, apa pendapatmu? Ketika menyangkut perbatasan, bahkan masalah kecil pun kritis.
Menteri Jenderal keluarga Gao dan keluarga Shao, kita semua bekerja untuk Yang Mulia. Kita hanya memiliki peran yang berbeda dan harus mempertimbangkan dari perspektif yang berbeda. Jenderal Gao menggunakan tangan besi untuk menangkap sisa-sisa. Jenderal Shao menggunakan kebijakan lembut untuk menenangkan rakyat. Penggunaan kekuatan dan kebaikan secara bersamaan adalah cara untuk membuat rakyat dan Qi patuh dengan sukarela dan mengamankan perdamaian di daerah itu. Shao Kun, saya di sini. Bisakah Kementerian Keuangan mengeluarkan dana yang diminta Gao Xian? Yang Mulia, di masa lalu ini cukup sulit untuk mengumpulkan jumlah ini, namun tahun ini kami panen melimpah. Cuaca telah baik sejak akhir musim semi, gudang kami penuh. Yang Mulia, jika kerajaan akan berperang, tentara tentu harus makan dengan baik, benar-benar. Kita pasti tidak boleh kekurangan ransum, itu benar. Shao Kun, saya di sini. Tuliskan memorial yang jelas dan akurat untuk saya. Anda tidak boleh merugikan kantor Jenderal Pelindung Perbatasan Barat. Juga tidak akan meninggalkan kas negara kita kosong. Yang Mulia bijaksana. Yang Mulia, keluarga Gao bersekongkol di istana hari ini. Hanya untuk kepentingan mereka sendiri, mereka mengabaikan kebutuhan rakyat. Bagaimana Anda bisa terus mentolerir mereka? Apa yang menurut Anda terjadi hari ini? Yang Mulia, negara Danci telah dihancurkan. Hanya yang lemah, tua, wanita, dan anak-anak yang melarikan diri ke barat. Tidak perlu menjeram pasukan, Yao Ling 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 Ling, orang untuk menjejar mereka. Gao Xian pasti mengincar uang dengan menggunakan ekspedisi sebagai alasan. Atau dia mungkin menggunakan kesempatan ini untuk mengumpulkan pasukannya sendiri. Anda harus waspada terhadap rencananya yang gelap. Anda juga melihatnya. Dulu masih ada sekutu Pangeran Song yang berdebat dengan keluarga Gao di istana. Tapi di istana sekarang, bahkan Anda harus mendengarkan keluarga Gao. Jadi Yang Mulia akan membiarkannya saja. Kecuali Anda memiliki bukti untuk membuktikan bahwa Perdana Menteri Gao memiliki motif tersembunyi. Jika Anda hanya mengatakan satu kata, saya akan mendedikasikan diri untuk penyelidikan. Saya tidak akan takut atau menghindari masalah. Saya akan pamit sekarang. Salam hormat kepada Yang Mulia putra mahkota saya, Chen Yan. Nona Mingyue, silakan duduk. Apa yang ingin Anda bicarakan dengan saya? Saya bersedia membantu Yang Mulia untuk menjatuhkan keluarga Gao dan memulihkan nama keluarga Gu dan Chen. Mingyue. Saya beruntung bisa bertemu Yang Mulia 2 kali. Yang Mulia mulai sedikit mempercayai saya. Jika saya bisa membuatnya memberi kita bantuan, pemulihan kasus kita mungkin terjadi lebih cepat. Ayah saya telah melihat Anda? Apakah dia tahu tentang latar belakang Anda? Yang Mulia ini seharusnya tidak dilakukan dalam keadaan apapun. Mingyue hanya seorang wanita dan dia tidak tahu ilmu bela diri. Sudah sangat berbahaya baginya untuk bertemu kaisar. Jika kita masih melepaskannya dalam hal ini, Perdana Menteri Gao pasti tidak akan melepaskannya dengan mudah. Itu tepatnya yang saya inginkan. Dia membunuh ibuku dan menghabisi klan saya. Masalah ini harus diselesaikan. Sepertinya kamu sudah memutuskan. Jika aku tidak setuju hari ini dan menolak tawaranmu yang baik, kau tetap akan menggunakan hubunganmu dengan ayahku untuk melanjutkan rencana ini, benar? Ya, Mingyue, jika sesuatu terjadi padamu, bahkan jika aku mati 10.000 kali, aku tetap tidak bisa menjawab dengan baik kepada Godfather. aku akan menjelaskannya sendiri padanya. Aku menghormati kebijaksanaan dan keberanianmu yang luar biasa. Tapi kecerdasan dan kejahatan Perdana Menteri Gao jauh melampaui apa yang bisa kamu bayangkan, karena Tuan Chai tidak ada di sini. Jika benar-benar ada bahaya yang menimpamu, aku tidak akan bisa tenang. Yang Mulia, apa yang dilakukan Perdana Menteri? Bukan hanya pembantaian keluarga Chen dan Gu beberapa tahun yang lalu. Pikirkanlah istana kekaisaran saat ini berada di bawah pengaruh dan ancaman Perdana Menteri Gao.
juga kasus ujian kekaisaran sebelumnya. Semuanya adalah hasil dari kekuatan besar keluarga Gao. Jika kita terus membiarkan keluarga Gao membahayakan masyarakat kekaisaran Li, rakyatlah yang akan menanggung akibatnya. Yang mulia, jika kita harus berkorban cukup aku saja yang berkorban. Aku akan menggunakan teh ini untuk bersulang untukmu. Saudaraku, aku tahu kamu bingung mengapa aku setuju dengan rencana Mingyue. Aku juga tahu bagaimana kamu memikirkan aku. Kamu pikir aku sangat egois, kamu pikir untuk tujuanku. Aku akan menggunakan semua orang tak bersalah di sekitarku, benar kan? Tapi pernahkah kamu mempertimbangkan bahwa jika aku tidak setuju dengan permintaannya, dia akan bertindak sendiri? Dia mungkin akan menghadapi bahaya yang lebih besar. Jika dia membicarakan semuanya denganku dan dengan perlindunganku, dia mungkin akan lebih aman. Alasan. Gu Jian. Baiklah, aku akan mengakui bahwa aku memang punya alasan pribadi. Aku juga ingin menjatuhkan Perdana Menteri Gao secepat mungkin. Karenanya aku setuju dengan permintaannya. Apakah kita punya metode lain? Saudaraku, kita semua tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Perdana Menteri Gao sudah mulai mencurigaiku, dia bisa mengetahui tentang Tuan Chai. Maka mengungkap identitas aslinya tidak bisa dihindari. Kita semua akan berada dalam bahaya saat itu, apa kamu mengerti? Nona Related Lady of Excellence, ada apa denganmu? Penglihatanku menjadi kabur karena terlalu lama berlutut. Beberapa waktu lalu kamu dikenakan tahanan rumah, sekarang kamu dihukum untuk berlutut di sini dan membaca kitab suci Buddha. Sang permaisuri sangat berat sebelah. Bahkan putra mahkota percaya bahwa istri putra mahkota merusakmu dan dia masih menghukummu. Tidak masalah bagaimana permaisuri memperlakukan aku. Selama yang mulia putra mahkota percaya padaku, itu sudah cukup. Untungnya hati putra mahkota hanya ada kamu. Setiap pagi dan sore dia datang ke Qingluan Hall untuk menemuimu. Sayangnya permaisuri melarang putra mahkota masuk ke sini. Meskipun aku sesekali menerima barang yang dikirim dari kampung halaman. Sudah setahun aku menikah. Dan hanya menerima satu surat dari ayah. Ibu belum pernah mengirimiku surat. Aku bahkan tidak tahu kapan kakak akan datang mengunjungiku. Suatu hari jika ada kesempatan, aku akan mencoba meminta dekret kerajaan untuk mengunjungi negara sebelah sekali. Ayah dan ibu, aku sangat merindukan kalian. Permaisuri mahkota Putri Yongning dan Putri Luoxi sudah di sini. Yongning, Luoxi, kenapa kalian di sini? Xiao Feng, duduk. Kami baru saja mendapat kabar bahwa permaisuri akan mengadakan jamuan keluarga kerajaan di istana malam ini. Jamuan? Kita tidak melihat bunga lagi, kan?
Mereka bilang itu untuk memperbanyak interaksi antara para wanita bangsawan dan keluarga penting. Tapi sebenarnya untuk mencarikan suami bagi putri-putri yang sudah cukup umur untuk menikah. Luoxi termasuk di dalamnya. Kenapa cuma aku? Bukankah kamu juga sudah cukup umur untuk menikah? Aku tidak mau menikah jauh atau menikah dengan orang yang lebih rendah derajatnya, jadi lebih baik aku tidak menikah. Kamu berbeda. Kamu punya gebetan, tidak masalah jika kamu menikah jauh atau dengan orang yang lebih rendah. Kemanapun dia pergi kamu harus ikut juga. Menikah atau tidak itu keputusan ayahanda kaisar, kamu tidak punya hak bicara. Xiao Feng. Xiao Feng. Apa yang terjadi padamu? Apa semua orang akan pergi malam ini? Ayahanda dan ibunda kaisar akan ada di sana. Jadi kamu dan pangeran mahkota juga harus hadir. Apa aku akan bertemu Li Chengyin lagi? Adik kelimaku menyakitimu lagi? Yongning, apa kau benar-benar temanku? Saat kau mendengar bahwa Li Chengyin menyakitiku, kau malah senang. Tidak, aku pikir adik kelimaku sangat peduli padamu. Ya, kamu dan adik kelimaku adalah pasangan yang sering bertengkar namun saling mencintai. Kamu selalu bilang dia menyakitimu, tapi aku pikir sejak dia menikah denganmu, dia telah berubah menjadi orang yang berbeda, dia lebih manusiawi sekarang. Itu karena dia menikahi Nyonya Zhao, itu tidak ada hubungannya denganmu. Luoxi. Bukankah Jenderal Pei Zhao seperti kayu? Ada wanita cantik tepat di depannya, tapi pandangannya tidak pernah tertuju ke sini. Siapa yang bilang begitu? Jenderal Pei adalah seorang pria terhormat. Indah itu ada di mata yang memandang. Apapun yang dia lakukan bagus. Kacang merah tumbuh di negara selatan saat musim semi datang, mereka tumbuh beberapa cabang dari puisi kerinduan oleh Wang Wei. Aku berharap kamu memetik lebih banyak, ini adalah hal yang paling dirindukan. Apa yang sedang kamu katakan? Tidak ada. Terakhir kali saat ulang tahunmu, Xiao Feng bilang bahwa jiwa penyair seseorang keluar dan mulai membacakan puisi cinta kepada orang lain. Yongning, aku akan memukulmu. Jangan. Jangan. Lihat tariannya. Kamu mau kemana? Aku mau minum sama Yongning. Sebagai permaisuri putra mahkota, kamu tidak boleh berkeliaran selama acara ini, kamu tidak tahu. Duduklah sekarang dan makanlah. Gimana aku bisa makan kalau kamu terus pegang aku? Yongniang. Apa serangga besar ini? Boleh aku makan? Permaisuri itu kepiting. Kamu tidak harus makan kalau tidak mau.
Capit kepiting seperti obat ajaib, pil keabadian anggur yang diseduh seperti gunung abadi penglai, dari puisi minum sendiri di bawah bulan oleh Libai. Kakak kamu tidak suka kepiting. Bagaimana mungkin gadis barbar seperti dia tahu apa itu kepiting? Dia mungkin belum pernah melihatnya. Aku memang belum pernah melihat serangga besar ini sebelumnya. Tapi kamu mungkin belum pernah melihat rusa merah dan antelop dari perbatasan barat kami. Setiap negara punya keistimewaannya sendiri, ada apa yang mengejutkan. Ini CC. Aku lupa terakhir kali kamu makan mie panjang umur dan jatuh sakit. Daging kepiting dianggap makanan dingin, kamu tidak bisa makan hari ini. Satu hal aku lupa, tapi bagaimana kamu bisa lupa juga? Kenapa kamu tidak tahu cara menjaga dirimu sendiri? Daging kepiting jadi dingin kalau dibiarkan, sayang kalau dibuang. CN. Terima kasih Yang Mulia. Berikan itu pada permaisuri putra mahkota. Ya Yang Mulia. Enak.
Siapa gadis ini? Yang mulia ini adalah putri tunggal Perdana Menteri Gao, namanya Gao Rui. Aku Rui menyapa Yang Mulia. Bagus. Bagus. Ketika memikirkan awan kamu memikirkan pakaiannya. Ketika memikirkan bunga kamu memikirkan wajah pagar. Dari puisi lagu pakaiannya dan kedamaian satu kamu menari dengan sangat baik. Sesuai irama Raiment of Rainbows and Feathers, sebuah lagu dinasti Tang. Aku benar-benar tidak percaya. Perdana Menteri Gao punya anak perempuan sepertimu. Kamu tidak hanya memiliki kecantikan. Kamu juga menari dengan ringan dan anggun. Bagus. Bolehkah aku bertanya apakah tarian Rui disukai Yang Mulia? Permaisuri, kamu selalu begitu perhatian. Kamu pasti tahu apa yang aku suka. Karena Yang Mulia menyukainya, apakah ada hadiah? Aku pasti akan memberikan hadiah. Aduh. Yongniang tutup pintunya. Ayo. Aku bawa sesuatu untuk kalian berdua. Kepiting ini sangat lezat. Cobalah Yongniang, permaisuri mahkota, mohon hukum saya dengan hukuman mati. Ini makanan dari pesta kerajaan. Status saya terlalu rendah, bagaimana saya bisa memakannya? Bolehkah permaisuri mahkota menghukum saya? Jangan dimuntahkan, ini makanan dari pesta kerajaan, akan sangat tidak sopan jika Anda tidak memakannya. Anda tidak hanya akan mati tetapi saya juga akan dihukum karena mencuri kepiting itu. Anda hanya perlu memakannya. Cobalah. Apakah rasanya enak? Permaisuri mahkota, jika bukan karena bantuan pangeran mahkota hari ini, Anda tidak akan belajar cara makan kepiting dan akan ditertawakan oleh orang lain juga. Ini menunjukkan bahwa pangeran mahkota masih peduli pada Anda. Pada hari-hari biasa, Anda juga harus memperlakukan pangeran mahkota dengan sikap yang lebih baik. Apakah dia mencoba membantu saya? Ya. Mengapa dia membantu saya? Bukankah dia membenci saya? Permaisuri, kakak saya mencari seluruh perbatasan barat. Dan akhirnya, menemukan seorang pengrajin terampil yang bekerja lebih dari setahun untuk membuat patung Bodhisattva memegang bayi ini. Dia juga meminta seorang biksu yang sangat dihormati untuk memberkatinya selama 81 hari. Ini seharusnya bisa mengabulkan keinginan. Kakak sepupu terlalu sopan.
Permaisuri kakak saya. Cemas untuk Rui. Rui telah masuk istri selama beberapa hari sekarang. Kami berharap Permaisuri dapat membantu mengatur agar Rui melayani di kamar yang mulia. Tarian Raiment of Rainbows and Feathers Rui Padahari ITU telah dipuji oleh Kaisar. Dengan penampilan dan kecerdasannya yang luar biasa, mendapatkan hati Kaisar akan terjadi cepat atau lambat. Bantuan saya tidak diperlukan. Permaisuri terlalu baik dalam pujian. Ada begitu banyak kecantikan di istana dalam. Tidak mudah untuk mendapatkan hati Kaisar. Ayah berharap Permaisuri akan memberikan perhatian khusus kepada saudara perempuan saya. Jika Rui menerima nikmat Kaisar, keluarga Gao tidak akan pernah melupakan kebaikan Anda. Saya mengerti apa yang diinginkan Paman. Silakan pulang dan beritahu Paman bahwa saya pasti akan memberikan semua yang saya bisa untuk mengaturnya. Terima kasih Permaisuri. Permaisuri mohon tetap tenang, jangan marah pada Bodhisattva. Mereka tidak memberi saya hadiah. Mereka di sini untuk menagih hutang. Anda tidak perlu terlalu khawatir. Gao Rui terlihat kurus dan lemah. Bahkan jika Anda mengatur agar dia menghadiri Kaisar dan diberkati untuk tidur dengannya, masih diragukan apakah dia akan hamil. Kamu tahu tentang trik di istana dalam. Jika dia mendapatkan perhatian Kaisar, dia bisa dikatakan hamil meski sebenarnya tidak. Setelah dia dinyatakan hamil, bahkan seorang putri bisa menjadi pangeran. Yang paling aku khawatirkan sekarang adalah putra mahkota semakin menjauh dariku. Apapun yang kukatakan, dia hanya pura-pura mendengarkan. Jika Rui benar-benar melahirkan seorang putra, Perdana Menteri Gao pasti akan mendukung anaknya. Ketika saat itu tiba, aku bahkan mungkin kehilangan gelarku sebagai permaisuri. Permaisuri, jika itu benar, kamu harus membuat rencana sebelum terlambat. Patung Bodhisattva dengan bayi ini datang tepat pada waktunya. Aku memang membutuhkan seorang pangeran yang patuh. Apakah Zhang Ken tahu Sun Yang mengandung anaknya? Aku sudah memperingatkan Sun Yang, jadi Zhang Ken tidak tahu tentang hal itu. Apa kamu benar-benar berencana untuk? Aku harus hati-hati memanfaatkan langkah berbahaya ini. Yang Mulia Pangeran Permaisuri mengirim seseorang lebih awal untuk menyampaikan pesan. Mengundangmu makan malam di istana bersih dan damai nanti. Aku mengerti, setelah pelajaranku selesai, aku akan pergi ke sana. Ya, aku akan segera menjawab mereka. Tunggu. CN. Menurutmu apa yang paling disukai wanita? Wanita? Aku salah bertanya, bagaimana mungkin kamu tahu? Kamu boleh pergi. Yang Mulia, kamu bertanya kepada orang yang tepat. Aku tahu apa yang paling disukai wanita. Katakan padaku. Aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Para pelayan wanita di istana semua memiliki hubungan baik denganku. Ketika mereka memiliki masalah, mereka dengan senang hati berbagi denganku, dan sering memberitahuku tentang masalah cinta mereka. Cepat katakan, apa cara-cara untuk membuat wanita bahagia? Aku mengerti sekarang. Yang Mulia ingin membuat nyonya terkait Sao Rui bahagia.
Mungkin untuk membuat permaisuri putra mahkota bahagia? Kenapa kamu bicara omong kosong begitu banyak? Cepat katakan saja. Ya. Yang mulia, pakaian cantik, aksesori unik, dan bedah. Pasti akan membuat wanita sangat bahagia. Wanita semua suka terlihat cantik. Seharian mereka memikirkan bagaimana mereka harus berpakaian. Seperti kata pepatah wanita, berdandan untuk kesenangan sendiri. Wow, ternyata kamu sedikit berguna. Tapi pakaian dan aksesori unik? Yang mulia, jika kita berbicara tentang pakaian dan aksesori unik, maka itu pasti dari toko paling terkenal di ibu kota Weipin Pavilion. Weipin Pavilion? Ayo, lihat. Semua orang ayo lihat. Aksesori cantik. Tang hulu, tang hulu, tang hulu. Aksesori cantik. Ayo lihat. Beli semuanya. Aksesori cantik. Lihat-lihat. Lihat-lihat pelanggan. Jual mie. Aduh, tunggu aku di Miluo Drinking House. Beri aku semangkuk pangsit. Pelanggan silakan mencoba. Aksesori cantik. Tang hulu. Kenapa kamu mengikutiku? Kudengar putri mahkota suka jalan-jalan di jalanan dan membuat onar. Kudengar terakhir kali dia bahkan sampai di pengadilan Kabupaten Wanyan, benarkah itu? Jadi hari ini aku datang untuk melihat kekacauan apa yang bisa kamu buat. Apa maksudmu membuat onar dan kekacauan? Aku jelas-jelas memberantas korupsi dan kejahatan untuk rakyat, oke? Kamu? Memberantas korupsi dan kejahatan? Benar. Biar ku katakan, Nadu dan aku baru-baru ini menangkap sekitar 3 penipu. Memukul 2 pemuda jahat. Mengejar 4 atau 5 pencuri. Kurasa itu saja. Itu saja? Lalu kenapa kamu tidak mengumumkan statusmu sebagai putri mahkota daripada diintimidasi oleh orang-orang itu? Aku melakukan itu untuk reputasimu. Bayangkan jika orang lain tahu bahwa putri mahkota dari Istana Timur berkelahi dengan orang di jalanan, maka reputasimu sebagai putra mahkota akan hilang. Jika kamu bilang begitu, maka aku harus berterima kasih padamu karena menyelamatkan reputasiku. Ayo ikutlah denganku ke suatu tempat. Kita mau kemana? Pelanggan lihat-lihat, Weipin Kenapa Pavilion. kamu tidak berjalan lagi? Tempat apa ini? Ini adalah Weipin Pavilion yang terkenal di ibu kota. Semua pakaian untuk pejabat pemerintah wanita terhormat dan pangeran dibuat di sini. Tidak hanya memiliki barang-barang dari Kekaisaran Li, mereka juga memiliki pakaian aksesori dan roge tercantik dari negara 11 dan Shuobo. Kamu tahu sebanyak itu? Aku adalah putri ke-9 dari negara 11, tentu saja aku akan tahu. Lalu ayo kita lihat ke dalam. Kamu ingin membeli pakaian untuk Nyonya Zhao Mu, lalu cukup minta orang di dalam untuk langsung ke istana sehingga kamu tidak perlu masuk. Hati-hati pergi pelanggan. Selamat datang. Tuan muda, namaku Xiao Wei. Ada yang bisa saya bantu? Kami hanya melihat-lihat. Baiklah. Xiao Wei, kemarilah. Aku ingin membuat. Apakah kamu mengerti? Kami pasti bisa memenuhi permintaanmu. Tapi kamu harus tahu, aku tahu. Ini akan memakan waktu dan proses. Bagaimana kalau begini? Aku akan memberimu waktu setengah bulan, pastikan menggunakan pengrajin terbaik di tokomu untuk membuatnya. Ini uang mukanya. Baiklah tuan muda. Aku akan pastikan pengrajin terbaik kami yang membuat pakaiannya. Apakah kamu butuh pakaian lain? Apalagi yang aku inginkan? Aku ingin ini, buatlah gaun sutra dengan sulaman bunga. Baiklah tuan muda. Berapa ukuran gaunnya?
Ukuran? Biar aku pinjam pita ukurmu. Aku akan beritahu setelah selesai mengukur. Baiklah, Xiao Feng. Xiao Feng, kemarilah. Kenapa? Angkat tanganmu. Kenapa? Apa yang kamu lakukan? Postur tubuhmu mirip dengan CC, aku menggunakan ukuranmu untuk membuatkan dia gaun. Tidak kamu yang mengukurnya? Kenapa tidak minta toko yang mengukur saja? Apakah kamu ingin dia tahu bahwa kamu bukan laki-laki? Lagi pula kita sudah menikah, apa masalahnya mengukur? Angkat tanganmu. Cepat. Cepat ukur. Jangan terburu-buru. apakah terlihat bagus? Siapa yang menyuruhmu mengukurkanku? Kenapa kamu mengukurku? Ada apa dengan itu? Kincir angin. Kincir angin warna-warni. Pegang baik-baik. Kincir angin. Lihatlah. Aksesoris. Aksesoris. Kamu berjalan seperti unta sangat lambat. Ayo pergi. Kemarilah lihatlah. Ini dia. Kucing mabuk, siapa pria yang bersama Xiao Feng itu? Kenapa dia pura-pura tidak mengenal kita? Lihatlah. Aksesoris. Baiklah, aku akan membungkusnya untukmu aksesoris. Kita sudah sampai. Orang ini kadang dingin, kadang panas. Apakah kamu sudah merencanakan kejadian Sunyang dengan baik? Semuanya sudah dipersiapkan. Pangeran Mahkota mengirim kabar bahwa dia akan datang untuk makan malam setelah kuliahnya. Aduh, apa yang kamu lakukan di sini sendirian? Xiao Feng. Aku melihat Xiao Feng dengan seorang pria tampan. Bersama-sama di jalan tadi. Apa dia minta kamu tunggu di sini? Baiklah, cari tempat duduk saja. Aku akan siapkan makanan dan minuman enak untukmu. Kamu juga mencari Gu Jian? Dia di sini di belakang. Gu Jian, kamu baik-baik saja? Apa karena lukanya belum sembuh? Aku baik-baik saja, aku minum terlalu banyak jadi perutku sakit. Apa kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Apa yang bisa aku sembunyikan darimu? Berhenti memberikan alasan itu, kalau kamu tidak bilang aku akan bilang ke Putri. Jangan. Aku jatuh dari tebing dan terluka parah waktu itu. Aku belum sepenuhnya pulih tapi tidak apa-apa. Apa itu karena aku menusukmu? Itu sebabnya.
Jangan terlalu memikirkannya. Apapun itu, aku adalah kaki tangan pembunuhan klanmu. Satu luka tusukan bukan masalah besar. Dibandingkan trauma mental yang Xiao Feng alami, lukaku tidak ada apa-apanya. Aku paling takut. Xiao Feng mengingat masa lalu. Aku takut dia membenciku, dan bahkan dirinya sendiri. Aduh, aku tahu. Aku tahu kamu sama sakitnya, denganku kita ingin melupakan tapi tidak bisa. Kalau kamu ingin menangis, menangislah. Sini. Hati-hati pelanggan. Baiklah. Tuan, silakan lewat sini. Niluo. Di mana Adu? Kenapa baru datang sekarang? Adu di belakang bersama Gujian. Kamu membuat guruku memotong kayu lagi? Dia berhutang padaku, jadi dia harus bekerja untukku, itu wajar. Siapkan makanan dan minuman untuk kami, aku akan ke belakang mencari mereka. Baiklah, aku akan membawanya. Adu. Adu. Ada apa? Apa Gujian mengganggumu? Bagaimana mungkin? Jangan lihat aku seperti itu, aku tidak berani mengganggunya. Tapi kamu meninggalkannya. Dan diam-diam bertemu dengan pria lain, tentu saja dia akan sedih. Apa maksudmu diam-diam bertemu? Guru macam apa yang bicara seperti itu ke muridnya? Guru? Kupikir kamu akan terus berpura-pura tidak mengenalku. Kamu adalah pencuri terkenal. Kalau pangeran melihatmu dan melaporkanmu ke pejabat setempat, apa yang akan kamu lakukan? Aku melakukan itu demi kebaikanmu sendiri. Jadi kamu takut melibatkanku? Jelas. Jelas apa? Xiao Feng bilang anggurmu jelas yang terbaik di kota ini. Kamu punya keberuntungan terbesar dalam hal minum. Aku baru saja meminta si kucing mabuk tadi untuk mengambil sejumlah anggur dari negara 11. Itu bahkan belum dipajang di toko dan kita sudah bertemu denganmu. Kamu pergi mengambil anggur tadi? Benar. Geser sedikit. Xiao Feng, aku melihatmu di jalan tadi. Pria yang bersamamu itu suamimu, kan? Kalian cukup mesra dan terlihat cocok bersama. Tangan di tangan berjalan di sepanjang jalan. Mesra apa? Dia pergi membeli baju untuk selirnya tapi ingin aku ikut. Dia punya selir? Kenapa kamu harus ikut jika dia membeli baju untuk selirnya? Aku mana tahu. Mungkin dia ingin memberinya kejutan? Tapi beberapa hal aneh. Katakan. Lihat, suatu kali aku jatuh ke air bersamaan dengan selirnya. Tapi dia menyelamatkanku dulu dan tidak peduli dengan selirnya. Dan satu kali lagi aku datang ke sini untuk mengambil anggur untuk selirnya. Tapi labu anggurnya pecah dan kami berdua hampir jatuh. Dia juga menarikku dulu. Selirnya akhirnya jatuh dan melukai tangannya. Bukan aneh itu? Dia jelas tidak menyukaiku tapi selalu menyelamatkanku dulu. Itu benar-benar terjadi? Ya, benar. Kamu sudah lama tidak ke sini untuk makan. Aku khusus meminta dapur kekaisaran untuk membuat hidangan favoritmu. Coba cepat, apakah cocok dengan seleramu? Baiklah.
Kamu sangat mengenalku, hidangan hari ini rasanya sangat enak. Maka kamu harus lebih sering makan bersamaku, baik? Baiklah, Ini makan ini. terima kasih Ibu Kekaisaran. Bagaimana hubunganmu dengan kedua selirmu? Nyonya Zhao yang terhormat itu lembut, hormat, hati-hati dan pengertian. Tapi permaisuri putra mahkota. Dia memang dari negara sebelah, sangat tidak tertib dan arogan, itu membuatku pusing. Ada banyak urusan resmi yang harus kamu tangani, jangan stres dengan wanita. Biarkan mereka mengurusnya sendiri. Ibu Kekaisaran, jika permaisuri putra mahkota bisa mengurus hal-hal ini, apakah aku perlu khawatir? Ini minum sup ini. Lupakan, kita tidak akan membicarakan hal yang mengganggumu lagi. Rongshuang, tuangkan anggur. Ya? Ini adalah anggur bunga pir yang baru dikirim dari Istana Hiburan Kekaisaran. Cobalah, manis dan mudah diminum. Cuacanya dingin, jadi ini juga bisa menghangatkanmu. Baiklah. Rasanya enak. Minum satu cangkir lagi. Ibu Suri, cobalah juga. Ibu Suri bersulang untukmu. Baiklah. Aku sudah lama tidak sebahagia ini. Kamu benar. Jika kamu suka, minumlah lagi. Baiklah. Kenapa kamu masih berdiri di sana? Cepatlah ke sini. Apakah kamu ingat hal-hal yang perlu kamu lakukan? Aku ingat dengan baik. Cukup biarkan dia, ada orang di sini yang akan melayaninya. Urusi urusanmu sendiri, turun sekarang. Jangan menyimpan dendam terhadap permaisuri. Setelah malam ini kamu dan anakmu akan mulai menikmati kehidupan mewah. Ingatlah bahwa kamu harus merawat putra mahkota dengan sangat baik malam ini. Dari sudut pandangku, aku pikir suamimu ini tidak membencimu seperti yang kamu gambarkan. Tahukah kamu bahwa ketika seseorang menghadapi kecelakaan, reaksi pertamanya adalah yang paling jujur? Karena kamu adalah orang pertama yang dia selamatkan. Itu berarti kamu adalah orang yang paling dia pedulikan.
Putri mahkota, jika bukan karena putra mahkota membantumu hari ini, tidak hanya kamu tidak akan belajar bagaimana membuka kepiting, kamu mungkin akan ditertawakan oleh orang lain. Ini menunjukkan bahwa Yang Mulia benar-benar peduli padamu. Menurutku, aku pikir kebanyakan pria di dunia ini tidak tahu bagaimana berinteraksi dengan wanita yang mereka sukai. Itulah sebabnya dia memperlakukanmu dengan buruk. Dia hanya ingin menyembunyikan perasaannya padamu. Dia jelas mencintai Zhao Cece. Mengapa dia peduli padaku?